Assalamualaikum teman-teman. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fotografi 2, yaitu komposisi dalam fotografi. Nah, di sini kita kenalan dulu nih. Yang pertama itu ada Aulia Barokah, Halimah Ramadina, Hana Mahyari, Najwa Maulidina, Revi Meisela, Riri Sandra, Sulis Meherunisa, Yosita Kaila Fauzi, dan Zafira Mazaya. Nah, yang pertama kita mau jelasin itu apa sih komposisi dalam fotografi? Komposisi dalam fotografi adalah pengaturan unsur-unsur visual seperti garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang dalam sebuah frame. Beberapa prinsip komposisi yang digunakan meliputi aturan sepertiga, leading lines, framing, dan depth of field untuk menciptakan gambar yang menarik dan seimbang. Dan di sini ada garis. Unsur visual yang paling tua, garis memiliki arah, bisa naik, tegak, datar, atau menyilang. Memiliki dimensi atau tanpa dimensi, bebas atau diatur, bersambung atau terputus, melengkung atau melingkar. Dan tekstur. Tekstur dapat ditangkap melalui indera penglihatan maupun indera peraba. Warna dan tekstur saling berhubungan dengan lainnya. Dalam tekstur, hal yang perlu diperhatikan adalah jatuhnya sinar terhadap benda tersebut. Penyiaran dapat memberikan kesan datar dan kontras. Selanjutnya ada warna. Kombinasi warna yang kontras bisa membuat subjek lebih menonjol, sementara warna yang serasi dapat menciptakan kesan harmoni. Bentuk atau form. Bentuk merupakan dasar desain yang pokok dalam fotografi. Bentuk berhubungan dengan bagaimana sebuah subjek akan ditampilkan sebagai suatu wujud baik besar, kecil, sebagian bangun atau shape, atau sebagai bentuk. Ruang atau space. Ruang merupakan daerah sekeliling objek. Ruang di depan dan di belakang objek menciptakan kesan 3 dimensi terhadap komposisi. Perspektif membantu untuk menciptakan kesan ruang. Setelah mengenal dasar komposisi melalui elemen-elemen visual, kita masuk lebih dalam mengenai berbagai macam komposisi. Nah, di sini ada komposisi 1/3 bidang. Suatu perpotongan dari sebuah bidang, persegi panjang atau bujur sangkar. Dalam hal ini adalah format foto. Komposisi arah gerak atau pandang, yaitu ruang di depan objek lebih luas daripada di belakang objek. Komposisi center of interest, yaitu sebuah objek atau warna yang menjadi pusat perhatian. Komposisi diagonal, yaitu kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut persegi panjang. Nah teman-teman, selain dasar-dasar elemen-elemen visual dan beberapa hal tentang komposisi dalam fotografi, ada yang perlu diperhatikan untuk membuat sebuah karya fotografi tampil menarik dan memberi nilai tambah, yaitu yang pertama ini ada bingkai di dalam bingkai atau framing. Teknik framing dapat menambah kreasi kita untuk membentuk sebuah objek tampil menarik dan menambah keindahan pada bentuk. Yang kedua itu ada similar shape. Similar shape atau memadukan bentuk serupa, yaitu mengkomposisikan elemen-elemen sebentuk secara harmonis di dalam suatu bingkai foto sehingga memberikan dinamis pada gambar. Dalam hal ini perlu memperhatikan volume dan harmonis. Nah, yang ketiga ini ada dimensi. Dimensi dalam fotografi dapat mengangkat rasa. Dengan dimensi, selain memberikan kesan ruang dan juga untuk mengangkat suasana aslinya seperti menghadirkan kesan hidup. Hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi yaitu menggunakan garis arah, mengatur pembagian ruang, perbandingan ukuran,
mengendalikan kedalaman ruang, susunan warna, dan susunan kecerahan. Nah, keempat ada penentuan format gambar nih teman-teman. Hal ini untuk mendapat daya tarik subjek dan bagaimana menampilkan subjek dengan baik bersama suasana di sekitarnya. Nah, di sini ada dua jenis format gambar dalam fotografi, yaitu satu, format vertikal. Kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, damai, kalem, dan kompak. Dan yang kedua ada format horizontal. Kesan yang ditimbulkan adalah tinggi, agung, kuat, kokoh, dan angkuh. Komposisi merupakan jalan termudah untuk mempertajam kemampuan dalam fotografi. Nilai komposisi sangat penting dalam dunia fotografi. Pada saat melakukan pemotretan dengan pengaturan komposisi yang baik, foto yang kita gunakan akan semakin baik, terutama bila mengingat fungsi foto itu sendiri sebagai media komunikasi visual, sehingga seseorang peninjau atau penikmat fotografi dapat menangkap apa yang ingin disampaikan sang fotografer melalui karyanya. Selain itu juga didukung oleh faktor intensitas artistik serta kreativitas lainnya dari fotografernya, sehingga tidak hanya sekedar gambar saja namun lebih memiliki roh keindahan dalam sebuah karya fotografi. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas fotografi yang dapat memengaruhi hasil foto teman-teman. Yaitu ada waktu terbaik dalam aktivitas fotografi. Jam 5 fajar, warna pink, cahaya yang sangat halus dan kabut tipis untuk danau, sungai, dan pemandangan. Jam 6 sunrise, cahaya renyah, keemasan, pas untuk subjek-subjek menghadap timur. Jam 10 sampai jam 14, tengah hari tidak cocok untuk pemandangan dan pemotretan orang, tetapi bagus untuk memotret gedung-gedung dan monumen. Warna-warna bangunan dan detailnya terekam sangat baik. Jam 14 sampai 16, sore hari, langit biru dengan polarizer. Jam 16 sampai 18, senja hari, cahaya yang hangat, keemasan, pas untuk subjek-subjek menghadap barat. Waktu terbaik untuk landscape dan orang, khususnya 1 jam sebelum sunset. Jam 18 sampai 18.30, sunset. Langit yang indah mulai 10 menit sebelum sunset sampai 10 menit sesudahnya. Jam 18.30 sampai 19.30, maghrib. Foto malam yang indah, lampu-lampu sudah bernyala sedangkan langit masih nampak keunguan. Sebuah karya fotografi harus dibuat dengan jujur dan benar, jangan ada rekayasa sehingga pesan, berita maupun informasi yang disampaikan melalui sebuah foto, begitu juga sebuah foto, tentunya harus ada sesuatu yang ditonjolkan atau biasanya disebut dengan a character, sehingga dapat memberikan efek kejut dan foto mudah diterima atau dipahami oleh penonton. Beberapa tips untuk mengelola sebuah karya foto yang eye-catching. 1. Simplicity atau kesederhanaan. 2. Kontras, kuat tetapi tidak berlebihan. 3. Detail, ketajaman yang sempurna. 4. Form atau sederhana tapi kuat. 5. Motion atau menghidupkan atau aksi. 6. Spontaneity, subjek foto tampak hidup. Hal-hal lain yang perlu dihindari dalam penciptaan karya fotografi yaitu 1. Objek yang menumpuk sehingga objek utama menjadi hilang atau tenggelam. Yang kedua ada latar belakang yang mengganggu atau merusak komposisi. Yang ketiga ada sudut pandang yang biasa atau formal. Yang keempat setting atau posing yang menyebabkan objek utama tidak tampak natural. Yang kelima ada memotret terlalu jauh atau di luar jangkauan kamera. Yang keenam ada malu mendekat ke objek. Yang ketujuh, rekayasa hasil foto yang berlebihan. Nah, di sini selesai nih teman-teman. Kalian ada yang mau nanya-nanya gak?